Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Sehat, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai, kita presensi dulu ya. Ira, Hadir, Bu. Arifin, Hadir, Bu. oh ada ya? Oh, terus Siti Di luar, Bu. di luar. Ya, Kenapa mana? Ke kantin ya? iya, Bu. Ria, WC. ya Bu. Dewi, Ada, Bu. Eka. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya hari ini ya? Joko yang tidak masuk, Bu. Iya, Bu. Joko, ngendek sawit, Bu. Sering kali Joko tidak masuk. Ada yang tahu, Nak? Kenapa Joko ini tidak masuk, Nak? Katanya Allah sakit, pelarian, Bu. Bu. Katanya sakit. Nah, apa gara-gara pelarian laju sakit, Bu? Ya? Iya. Kemarin ini Bu ketemu ibunya Joko, katanya dia nak berhenti. Ya, Tidak sanggup bayar FKS, Bu. ya Allah, kekesiannya. Oke, kita kerjasama dengan BK ya, kita cari tahu ngapa Joko ini tidak masuk-masuk, biar jelas ini. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai anak-anak, coba silakan rapi-rapi dulu pakaiannya, silakan dimasukkan ke dalam baju. Kalau ada sampah silakan diambil dulu. Ya. Ya, Ibu, siap. Oke. Semuanya sudah rapi. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Arifin, silakan pimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Oke, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena ini sudah jam ke-5 ke-6, Ibu lihat sepertinya ini banyak yang ngantuk sudah ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Capek, Bu. Kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Supaya Ya, kalian Bu. konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi kalau Ibu mengatakan pagi, tepuk sekali. Kalau Ibu mengatakan siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu mengatakan sore, tepuk 3 kali. Bahkan kalau malam tanpa tepuk. Ya, Bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap-siap ya, konsentrasi. Oke. Pagi, malam. Nah, ingat ya tadi ya. Kalau malam apa ya? Kita ulangi lagi. Ibu pula habis pagi malam. Siang dulu, pagi siang. Ya, makanya kita harus konsentrasi ya. Kita ulangi lagi. Ulangi lagi, kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam tanpa tepuk. Kita mulai lagi. Siang, sore, pagi, malam. Oke. Sudah konsentrasi, Bu, sekarang. Tangan untuk semuanya. Bu, ngapa malam enggak berkati tepuknya, Bu? Oh, kalau malam Malam aku udah kasih tepuk. Temen bertepuk-tepuk malam rami, wong ndak jadi tidur. Malam kan waktunya istirahat. Jadi malam Oh, kita jadi juga nggak enak ya. boleh. Iya. Ya, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Coba Ibu mau tanya, hari Senin yang lalu apa yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, ceramah, Bu. Ceramah. Kita pelajari mengenai ceramah ya. Apa saja yang dipelajari di ceramah itu? Yang kalian bahas? Teknik berceramah, Bu. Ada teknik berceramah. Ada apa lagi? Ria, ada apa lagi kira-kira di dalam ceramah? Yang kalian pelajari minggu lalu, ya apa hari Senin tadi? Ada strukturnya mungkin ya, ada kebahasaannya. Ya. Kemudian kalian Ada metodenya, Bu. Iya. Praktik Ya, nggak praktik. kemarin bacanya apa? Ceramah. Sampai ke praktik tidak? Praktek, Bu. Praktek. Sip, bagus. Berarti bisa ya praktik ya? Bisa, Bu. Bisa, Pakai Bu.
Ya. Pakai teks, Bu. Pakai Pakai teks. teks. Pakai teks pun tidak masalah. Nanti kalau sering belajar, lama-lama tidak lagi pakai teks ya. Iya, Bu. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita pretest dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Supaya kita tahu kemampuan awal kalian dulu. Materi kita ini mengenai cerpen. Oke, silakan dilihat handphonenya. Ibu kirimkan link pretestnya ya. Ya, Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk. Ya, Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan pretestnya. Kan ada 5 soal. Pilihan Anda ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Selesai? Belum, Bu. Ya. Oke. Lamonian, Linda. Ya Bu, baterai aku habis, Bu. Bu, dapat sinyal, Bu. Baterai aku Buat habis. sinyal. Pakai wifi sekolah. Pakai wifi Oh, sekolah. iya. Wifi sekolah kita kan hidup. Oh iya, Bu. 1 menit lagi, Nak ya, silakan dikerjakan. Nanti ketinggalan kalau sebelum Iya. Itu nih, bukan di Oku Selatan, kata sinyal. Gitu nih, di Palembang. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Sip. Kita langsung ke materi kita. Nah, ada yang aja. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan Ya, sini ya. pembelajaran Ya, kita. pindah itu dulu. Kalau apa namanya Beneran? materi cerpen kita ini ada 3 pertemuan. Yang bagian Beneran, pertama, kan? kalian menganalisis apa namanya unsur pembangun cerpen. Pertemuan kedua, Mana apa? kalian Kuliah. menganalisis kebahasan cerpen, dan yang ketiga Yes. nanti kalian akan menulis cerpen. Namun pada kesempatan yang hari ini kita fokusnya kalian itu untuk menganalisis unsur pembangun cerpen. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Setelah kalian membaca cerpen, baik membaca maupun menyimak nanti cerpen yang Ibu sampaikan, kalian akan menentukan unsur-unsur pembangun yang ada dalam cerpen tersebut. Oke. Sebelumnya, Ibu tampilkan video, tolong disimak dengan seksama ya enaknya. Semuanya fokus dengan video yang Ibu perlihatkan. Fokus semuanya. Ini adalah contoh sebuah cerpen. Nanti setelah melihat, mengamati apa yang Ibu tampilkan, nanti akan kita adakan tanya jawab. Jadi tolong disimak dengan baik ya. Ya, Bu. Nah, setelah kalian menyimak video cerpen, coba berikan tanggapan kalian mengenai isi cerpen tadi. Bagaimana? Coba Epina, isi tanggapannya mengenai video yang barusan ditampilkan. Perjuangan Nabila, Bu. Untuk Perjuangan Nabila. Ya, terus ada lagi? Ya, jadi di dalamnya ada perjuangan Nabila. Kalau Eka, ada apa Eka di dalam video tadi Eka? Nah, Bu, aku lupa, Bu. Lupa. Disimak tak tadi? Nyimak, Bu, tapi lupa. Dia Lupa karena nyimak panjangan ya, gambarnya, Bu. Bu. Nah, coba ini, coba Siti. Apa Siti? Aku yakin nih kalau Siti. Ini juga tidak tahu, Bu, caknya. Apa paling mudah? Tidak ranking 1. Cerpen adalah suatu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian Itu. dan hanya dibuat-buat. Oke, terima kasih Linda untuk pendapatnya mengenai cerpen. Aku, Tadi Bu, aku, Bu. coba Warni apa cerpen itu? Cerpen itu, Bu, cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata, Bu. Oke, ya benar sekali. Jadi cerpen ini biasanya semua pendapat teman-temannya benar. Intinya di cerpen ini kalau kita tahu kan singkatannya cerita pendek, berarti dia kisahnya itu hanya sedikit ya kan? Ceritanya tidak panjang. Ya, tidak panjang. Pendek, Bagus, Bu. benar sekali Siti. Ceritanya tidak panjang. Biasanya dia hanya fokus hanya satu tokoh saja, satu tokoh utama. Oke. Makanya
juga dia biasanya dikatakan sebagai apa namanya itu dikatakan sebagai cerita sekali duduk ya kan? Iya, Bu. Oh. Udah lama dah sekolah ya Jokonya. Iya, istilah dia tuh. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam cerpen itu biasanya ada yang namanya unsur pembangun. Cerpen ini kan sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP di kelas 9 ya. Iya, Bu. Unsur pembangun cerpen itu ada apa saja, Nak? Ada unsur Intrinsik, intrinsik sama ekstrinsik. ekstrinsik. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik, in itu berarti Di dalam. dalam. Ya, pintar. Kalau X apa? Luar, Bu. Wah, hebat sekali. Ibu apresiasi pintar-pintar nama ibu nih ya. Oke. Kalau Itu dulu gurunya, Bu. oh. Kita lah sudah tahu namanya saja in, berarti di dalam. Di dalam mana, Nak? Di dalam Dalam cerita. Nah, di dalam ceritanya, di dalam teks ceritanya. Saya menguatkan kembali mengenai unsur intrinsik ini. Yang pertama, saya hubungkan dengan video tadi. Siapa saja pokoknya? Nabila, Bu. Ada Nabila, Ada ibu guru. ada ibu guru. Oke, sip. Ira menyimak dengan baik berarti video tadi ya. Ya, Bu. Dalam cerpen yang kita tampilkan tadi. Ira yang tahu, Bu. Saya, Bu. Oke, Hapus. Siti. Lupa. Apa Siti amanatnya? Kita saksikan tadi. Amanatnya yaitu selalu semangat dalam menuntut ilmu. Lalu semangat menuntut ilmu Putih, boleh. Joni. Berbagi nilai ya, ini apa namanya tuh Linda kasih tahu biar dapat semuanya dapat nilai ya, nilai keaktifan. Iya, Bu. Sip. Ada lagi? Oke, ada lagi. Bersabar dalam Bersabar. menjalani kehidupan, Bu. Iya, bersabar menjalani kehidupan. Ada lagi? Nah, Ira tuh, Bu, 10 detik dulu, Bu. Ira tuh, Bu. Awal juga Linda nih. Sampo bae. Ada lagi amanatnya? Pantang menyerah. Oke, yang disampaikan semua teman-teman tadi berarti sudah benar ya. Berarti paham sekali mengenai unsur intrinsik ini, ya. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke unsur ekstrinsik. Berarti yang ada di Luar. tidak ada penjelasan dari itu. Ya, ekstrinsik itu yang ada di luar cerpennya berarti. Nah, kalau kita analogikan seperti rumah tadi, mungkin bisa dikatakan dari biayanya untuk apa namanya beli bahan-bahan tadi. Nah, kalau di dalam cerpen itu unsur ekstensinya itu ada 3. Yang pertama ada latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini biasanya dia berisi apa? Mengenai riwayat hidup pengarangnya. Misal seperti cerpen tadi. Cerpen tadi kan belum sampai selesai Ibu sampaikan karena apa limit waktu di video itu hanya 10 menit jadi tidak sampai selesai. Maksud Ibu tadinya mau disampaikan juga yang ini. Nah, ini contoh latar belakang penulisnya, riwayat dari seorang penulis. Itu cerita tadi memang benar-benar ditulis oleh Nabila. Kemudian selanjutnya yang pertama latar belakang penulis, yang kedua latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang yang mempengaruhi penulis atau pengarang ketika menulis sebuah cerpen. Bagaimana lingkungan di masyarakatnya itu mempengaruhi bagaimana dia menulis cerpen. Dan yang terakhir adalah nilai dalam cerpen, ada nilai agama, sosial, dan lain sebagainya. Jadi nah itu untuk apa mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk lebih apa namanya memahami lagi, sekarang Ibu bentuk kelompok dulu ya. Iya, Bu. Perhatikan. Jadi tolong diperhatikan lagi. Jangan seperti yang video tadi ada yang sibuk, ada yang apa sibuk sendiri. Yang ini tolong diperhatikan juga. Nanti tidak tahu kelompok berapa. Ya, Bu. Oke. Caranya begini. Kalau yang nanti dapat nomor 1, Ibu sebutkan angka dapat nomor 1, berarti dia kelompok 1. Yang Ibu sebutkan apa namanya tuh 2, berarti dia kelompok 2 dan 9 ya. Oke. Ibu tunjuk dulu ya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan pilih kalau kelompoknya masing-masing. Sekarang kita dapatkan ya. Kelompok 1 berarti ada Warni, ada Linda, ada Rika. Itu
kelompok 1 ya. Bu, aku udah enggak, Bu. Kelompok dengan Linda tuh, Bu. Enggak aku. Ya udah Galak galak. ngawik tuh, Bu. Gak ada galak ngawik tuh, nak main HP baik. Iya. Hai, Warni, kau Warni. Nak, caranya supaya begawe galau agak dibagi baik. Cak tadi unsur intrinsik tadi ada banyak kan? Nah, kasih dia tanggung jawab. Misalnya dia ngerjakan latar atau alur seperti itu. Jadi semuanya ada tanggung jawabnya masing-masing ya. Bu, dia tuh marah Bu oleh Joko tuh. Ku ambek. Hai, hits nian Joko ini salut ibu dengan Joko. Agak ibu dewain ke rumah Joko. Penasaran ya Joko? Seluruh sekolah ada tuh, Bu. Sudah banyak yang menanti kan? Iya. Joko nih. Terutama Linda, Bu. Oke, kita lanjutkan itu kelompok pertama ya. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing dan ini nanti akan ibu nilai kan, ibu observasi. Kemudian kelompok 2 berarti ada Dewi, ada Eka, Sama aku, Bu. Oke, karena tadi ibu lihat Eka sudah sangat memahami, berasa bisa ini. Cukup berdua dengan ibu Dewi ya. Kemudian yang ketiga ada Arifin, Ria, dan Siti. Nah, itu nama kelompok-kelompoknya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Tolong Siti bagikan LKPD-nya. Ada Siti? WC, Bu. Ngantuk Abu Siti? Ke WC? Yo. Oke, ini Ibu sajalah, biar cepat. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugasnya setiap kelompok itu nak dia berbeda ya cerpennya. Nah, Ya, Bu. kalau kelompok 1 itu cerpennya bangkit. Berarti kelompok kelompok Warni, Linda dan Ira dia Bangkit. cerpennya bangkit. Kelompok kedua, siapa tadi kelompok kedua? Dewi saya, Bu. Ya, Bu. Ya, Dewi sama Eka, cerpennya apa? Martini. Sedangkan kalau kelompok 3 itu cerpennya senyum ya. Senyum terakhir ya. Bu, Martini itu nama umaknya Ria, Bu. Iya, aku itu. Nah, senamuan ya berarti. Coba kita lihat lisannya sama enggak kira-kira dengan ibunya Ria tadi kan? Iya, Bu. Oke. Sekarang silakan di dalam kelompoknya kalian analisis unsur pembangunnya, baik itu unsur ekstrinsik maupun unsur intrinsik ya. Nah, sebelum dikerjakan ada yang mau ditanyakan dulu dah? Tidak, Bu. Jelas. Sudah jelas ya? Ya pasti sudah jelas, sudah belajar di rumah. Sudah sangat paham Ibu lihat. Oke, tapi kita Iya, lihat Bu. dulu hasil dari kerja menganalisis cerpen ini. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, Bu. Oke, silakan. Selesai, Bu. Selesai. Kelompok 2 selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua sekarang presentasikan. Coba Ya, Bu. kelompok Ibu acak dulu. Ibu mintanya kelompok yang membahas mengenai Martini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Dewi, Bu. Ya, baik. Berdua boleh. Ya, baik, Bu. Ya, silakan. Dewi. Hasil kelompok kami, kelompok 2. Tema dalam cerpen yaitu percayalah pada niat baikmu. Latar dan tempatnya, tempat dalam bis, dalam perjalanan, dan di kampung. Waktu 3 tahun setelah kepergian Martini ke Arab Saudi. Suasana di awal cerita suasana yang timbul rasa saja, tetapi pada pertengahan cerita suasana timbul menegangkan karena adanya konflik yang timbul ketika tokoh utama bermimpi. Kemudian sudut pandangnya adalah menggunakan orang ketiga. Tokoh dan penokohan dalam cerpen itu ada tokoh utamanya Martini, wataknya sabar. Kemudian tokoh pembantunya Mbok, sabar, Andra, patuh, Mas Koko tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Di sini Mas Koko ya Bu, bukan Mas Joko. Ya, oh Joko ini teringat terus. Lanjut. Alur yang digunakan, alur maju. Ya. Nah. Kemudian amanatnya, seharusnya suami bertanggung jawab, jangan dulu bersikap suuzon.
keuletan dan kesabaran, serta selalu berniat baik. Nilai moralnya, terdapat kandungan seorang haruslah bersifat husnuzon terhadap sesama manusia, karena husnuzon mencerminkan akhlak serta budi pekerti yang baik. Kemudian nilai sosial budaya, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa kebanyakan orang, yaitu wanita, pergi merantau ke negeri orang demi membantu perekonomian keluarga seperti menjadi TKW, sedangkan suaminya menunggu di rumah untuk dikirimi uang dan istrinya tanpa berpikir susahnya mencari uang di negeri orang, sedangkan dia sendiri tidak bekerja. Demikianlah Bu, Oke, ya. hasil kelompok kami. Terima kasih. Ya, sudah sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Martini. Ya, sudah bagus ya nak ya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok Bangkit. Ayo, siapa yang kelompok Bangkit? Silakan Saya Bu, presentasinya. saya Bu. Silakan Warni. Ya Bu, baik. Baik teman-teman. Ya. Tema dari cerpen Bangkit yaitu jangan mudah putus asa. Ya. Kemudian latarnya di Bukit Cahaya, ya. Kemudian pada waktunya di malam hari. Kemudian sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama, ya, karena menggunakan kata aku. Nah, tokohnya ada aku, ya. Kemudian ada pria pemabuk, ya. Kemudian Bu, alurnya itu Bu, alur maju Bu. Ya. Amanatnya yang pertama jangan mudah putus asa, terus harus bersyukur Bu. Nah, kemudian kita itu tidak ada manusia yang sempurna Bu. Benar sekali. Ya, kemudian jangan lari dari permasalahan Bu. Jadi kalau masalah itu diselesaikan Bu, apapun masalahnya, ya. Kemudian Bu, latar belakang masyarakat, ya. Penulis menjumpai berbagai reaksi masyarakat Bu saat mereka gagal dan berputus asa. Ya. Jadi cerpen ini sangat menginspirasi Bu dan memotivasi juga. Kemudian nilai yang terkandung. Nah, Bu, pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen ini karena mengandung masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Nah, jadi cerpen ini nih betul-betul masalahnya itu banyak yang terjadi di masyarakat, Bu. Iya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Warni. Sudah sangat bagus. Semuanya sudah bagus. Nah, yang terakhir kita kelompok terakhir, kelompok apa? Senyum terakhir. Nah, sesuai dengan judulnya, senyum terakhir. Siapa ya? Silakan presentasi. Saya Bu. Oke, silakan Ria. Untuk cerpen senyum terakhir yang dibahas oleh kelompok kami, temanya mengenai persahabatan sejati, Bu. Terus latar tempatnya di taman, sekitar kompleks perumahan, rumah sakit, jalan menuju sekolah, dan di bus. Terus kalau waktunya pagi, siang, dan petang. Nilai moral yang terdapat dalam cerpen, penulis cerpen ini adalah seorang remaja, pria sekaligus pelajar, baru mulai belajar menjalin persahabatan dengan seorang wanita, di mana ending dari kisahnya adalah sedih, tapi dapat membuktikan bahwa persahabatan sejati yang dijalin hingga akhir hayat itu masih ada. Nilai sosial dan budaya, kalangan remaja mungkin lebih menggembari cerpen ini karena di samping menceritakan tentang kehidupan persahabatan di kalangan remaja, kalimat pun dikemas ringkas, sangat mudah untuk dipahami. Itu Bu hasil dari kerja kelompok kami dengan cerpen senyum terakhir. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ria. Oke, semuanya sudah sangat bagus. Bagus sekali hasilnya. Bu, berkali-kali Ibu katakan Ibu. Sekali bisa. Nanti hanya ada ditambahkan. Sepertinya tadi Ibu lihat kesulitan mencari latar belakang pengarang ya. Iya Bu. Kelompok itu tadi kurang latar belakang pengarang. Nah itu kalau tidak ada dalam tes itu bisa kalian cari di internet ya mengenai pengarang tersebut. Nanti bisa kalian tampilkan di situ. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Nah sebelum tadi kita pre-test di awal, sekarang kita mau post-test. Sebelum post-test ada yang mau disampaikan? Paham ya?
Semuanya? Ya, Bu. Paham, Oke. paham. Sekarang kita ke post-test. Post-test ini mau kita coba? Mau. Oke, silakan dibuka ya apa namanya quizzes. Oke, ini kita lihat. Kalau kita kembali ke Google Form tadi ya soalnya ya, silakan melalui Google Form saja ya isi post-testnya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya itu post-test kita. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, cerpen ini dalam kehidupan apa kira-kira manfaatnya? Kita belajar cerpen ini. Untuk apa kira-kira? Kita bisa mengambil ininya, Bu, nilai-nilai yang terkandung di dalam sendiri. Mengambil nilai, Bu, bisa mengambil nilai moralnya, Bu. nilai moralnya. Oke, ada lagi. Yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kan kalau yang tokoh antagonis ya kan, agak dapat akibatnya dari perbuatannya antagonis. Nah, kita bisa contoh dari situ. Berarti kita jangan punya sifat seperti tokoh yang antagonis. Itu bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitupun juga jadi orang baik. Apapun itu, kita harus tetap jadi orang yang baik. Kalau ada tugas berbagi, Bu ya. Iya, boleh berbagi. Tapi jangan langsung copy paste ya, dimodif sedikit. Jangan terlalu sama ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sip. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, coba simpulkan dulu. Ria, simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Hari ini kita belajar mengenai cerpen, Bu. Terus di situ ada unsur-unsur pembangun cerpen yang terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu tadi unsur yang berasal dari dalam, unsur pembangun dari dalam. Tadi ada berapa tadi, Bu ya? Tema, alur, penokohan, dan tokoh, latar, amanat, dan sudut pandang. Kalau yang ekstrinsik, pembangun cerpen yang berasal dari luar, Bu, dari luar cerita. Ya, Bu. Oke, sip. Benar sekali. Coba satu lagi Ibu minta. Arifin tadi sudah ada belum? Belum balik. Belum, Bu. Belum balik. Aduh. Kita coba yang lain. Dia Eka. belum balik, Bu. Belum balik. Disuruh ke pasar sama Kak Kepala Sekolah tadi. Ya ampun, disuruh ke pasar. Iya, Bu. Beli sarung-sarung untuk pelantikan, Bu. Oke. Kita maklumi ya kalau begitu. Iya, Nanti tolong Bu. kasih tahu Arifinnya ya apa yang kita pelajari hari ini ya. Iya, Bu. Nanti aku akan sampaikan, Bu. Oke, ya terima kasih Warni. Coba mengenai bagaimana cara menganalisis unsur pembangun yang ada di dalam cerpen, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, untuk lebih memahami lagi, kalau tadi tugasnya kelompok, Ibu minta ini untuk tugas individu. Silakan dikerjakan di rumah ya. Silakan kalian cari sebuah cerpen, terserah cerpen apa saja. Kemudian kalian tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dan juga tolong dipersiapkan dan juga dipelajari sama seperti ini. Sebelum kita masuk materi ini kalian belajar dulu. Nah, untuk minggu depan materi kita mengenai struktur dan kebahasaan cerpen. Dipelajari di rumah nak ya. Ya, Bu. Yakin kalau dipelajari di rumah seperti tadi, sekalian semua aktif, sudah tahu semua. Ibu hanya menguatkannya saja, oke? Kumpul untuk bahas ulangan, Bu. Bagikan nomor ujian. Oke, berarti jangan pulang dulu ya. Ya, Bu. Oke. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa hari Jumat. Jangan lupa yang kata Ibu tadi, tugasnya dikerjakan dan pelajari mengenai struktur dan kebahasaan cerpen. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.